Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk di materi ketiga, yakni materinya adalah representasi pengetahuan. Jadi representasi pengetahuan itu merupakan sebuah proses untuk menyajikan pengetahuan yang didapat untuk menghasilkan output. Atau dengan kata lain, representasi pengetahuan itu adalah proses di dalam sebuah sistem bagaimana pengetahuan yang kita masukkan itu bisa diproses dengan baik sehingga menghasilkan output yang kita inginkan. Salah satu contoh adalah Google Assistant ya, dimana kita akan memberikan pertanyaan kepada Google Assistant. Contoh, sekarang jam berapa? Nah, dari pertanyaan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin interface ya. Akan diproses menggunakan beberapa metode. Kemudian metode itu mengambil dari knowledge base atau dasar pengetahuannya. Nah, dari proses mesin inferensi ini maka akan menghasilkan jawaban, yakni jam sekarang adalah ini. Nah, tentunya untuk menghasilkan jam sekarang adalah contoh jam 10 atau jam 8, maka kita perlu memasukkan basis pengetahuan. Nah, di dalam basis pengetahuan di sini kita tidak semata-mata memasukkan basis pengetahuannya, namun ada beberapa metode yang perlu kita masukkan di dalam basis pengetahuannya sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan jawaban dari apa yang kita pertanyakan itu sinkron. Di sini bisa kita lihat, yakni pertama adalah inputan. Inputan di sini bisa berupa pertanyaan ataupun pilihan, kemudian akan diproses di dalam aplikasi sistem pakar, kemudian akan menghasilkan output atau hasil yang kita harapkan. Kemudian kita masuk di klasifikasi pengetahuan. Yang pertama ada representasi logik, di mana representasi logik itu merupakan sebuah representasi yang menggunakan ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan pengetahuan. Kemudian ada representasi prosedural ya, representasi berdasarkan prosedur ya, atau dengan kata lain merupakan representasi yang menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan instruksi. Kemudian dari kumpulan instruksi tersebut akan menghasilkan sebuah pemecahan masalah dari problematika yang dihadapi. Kemudian ada representasi network atau representasi jaringan, merupakan representasi yang menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf di mana setiap bagian-bagiannya menggambarkan objek atau konsep yang sedang dihadapi. Nah, kemudian ada yang keempat adalah representasi terstruktur. Representasi terstruktur di sini merupakan sebuah representasi pengetahuan yang dimana setiap bagian-bagiannya memiliki hubungan sangat erat dan setiap bagian-bagiannya juga akan mempengaruhi hasil dari pemecahan masalah tersebut. Kemudian kita masuk di teknik representasi pengetahuan. Yang pertama ada objek atribut value atau AV, kemudian ada rules atau aturan, kemudian ada semantic network, ada frame, ada prediksi logik, dan ada fuzzy representasi. Nah, dari ke-6 teknik representasi pengetahuan yang paling banyak digunakan itu adalah rules ataupun aturan. Nah, nanti akan kita praktekkan ini penggunaan rules di dalam pembuatan aplikasi sistem pakar, karena metode ini atau teknik ini paling banyak digunakan. Kita masuk di bagian pertama, ada objek atribut value, di mana objek atribut value ini merupakan sebuah fakta ya yang didefinisikan sebagai objek memilih properti atau memilih sebuah atribut dengan value tertentu. Contoh terbagi menjadi dua ya,
objek atribut value itu terbagi menjadi dua, yakni atribut tunggal dan atribut jamak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jika dia single value fact, maka pertanyaannya jadi seperti ini. Apa jenis mata uang Indonesia? Maka jawabannya hanyalah satu, yakni adalah rupiah. Ini disebut dengan OAV single ya. Dia memberikan sebuah pertanyaan di mana jawabannya hanya satu saja. Dan ketika memilih jawaban lain, maka jawabannya itu adalah salah. Nah, kemudian ada OAV multiply atau yang jamak ya, atau lebih dari satu. Contohnya bisa kita lihat di sini, di mana kita diberikan sebuah pertanyaan, apa hobi Anda? Maka hobi itu bisa lebih dari satu dan jawabannya tidak salah. Dan kita juga bisa memilih satu saja. Apa hobi Anda? Hobi, jawabannya adalah main laptop, makan, dan lain sebagainya. Nah, jadi disebut dengan jamak karena bisa lebih dari satu jawaban. Kemudian ada rules atau aturan. Ini yang paling banyak digunakan ya. Bahkan dalam penyusunan skripsi banyak menggunakan metode ini atau teknik ini, dimana struktur aturan atau rulesnya terbagi menjadi dua, yakni ada if atau mendahului atau biasa juga disebut dengan ascendant. Kemudian ada konsekuen atau akibat, atau biasa disebut paling umumnya adalah then atau maka, jika maka. Contoh di dalam penulisan rules itu seperti ini ya. Contohnya seperti ini, if ya, jika pilek dan panas, kemudian kita masukkan lagi dan demam, dan tidak bisa merasakan makanan, dan sakit tenggorokan, maka corona atau COVID-19. Jadi ketika premis ini atau masuk dalam kategori rulesnya atau aturannya, maka ini bisa disimpulkan bahwa dia corona. Nah, selanjutnya ada else, selain dari itu, maka dia pilih biasa. Selain dari itu, jika dia tidak masuk di dalam rules ini atau aturan yang ada di sini, maka dia tidak corona ya, jika dia menggunakan else di sini ya. Jika else ya, selain dari itu, maka dia pilih biasa. Oke. Selanjutnya ada tipe-tipe rules ya. Ada banyak tipe rules atau tipe aturan. Yang pertama ada hubungan, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada direktif, kemudian ada heuristik. Nah, untuk relationship atau hubungan di sini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Jika aki mobil rusak, maka maka mobil tidak bisa digunakan. Ini penggunaan rules dengan metode hubungannya. Kemudian ada rekomendasi. Jika mobil tidak bisa jalan, maka opsi lain adalah naik Grab. Kemudian yang keempat ada direktif. Jika mobil tidak bisa digunakan dan bahan bakar ada, maka mesinnya harus dicek. Nah, kata dan di sini tadi masuk dalam contoh ya di slide sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir heuristik seperti ini. Heuristik juga hampir sama dengan direktif ya. Nah, contohnya juga seperti ini. Jika mobil tidak bisa digunakan dan mobil itu dibuat di tahun 1980, maka otomatis harus dibawa ke servis ya, karena mobil ini sudah lama. Kita masuk di contoh studi kasus ya. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus COVID-19. Di sini ceritanya saya akan membuat sebuah aplikasi sistem pakar. Nah, sebelum membuat sebuah aplikasi sistem pakar, maka kita membutuhkan sebuah basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuannya adalah seperti ini. Nah, untuk basis pengetahuannya sendiri ini atau knowledge base-nya, kita tidak boleh membuat sendiri. Ini kita dapatkan dari ahlinya ya, atau pakarnya.
Nah, untuk gejala, di sini ada beberapa gejala, kemudian di sini ada jenis penyakit. Ceritanya kita akan menentukan apakah seseorang tersebut atau user masuk dalam kategori penyakit COVID, MERS dan SARS. MERS dan SARS di sini adalah kategori penyakit paru-paru ya, hampir sama dengan COVID juga, karena COVID juga berkaitan dengan paru-paru dan pilek dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat ada P1, artinya dia penyakit 1. Kemudian di sini ada P2, penyakit kedua, dan P3 ada penyakit ketiga. Nah, di sini ada beberapa gejala ya. Ini G1 artinya gejala 1. Kemudian ini nama gejalanya. Nah, ini adalah rules-nya, yang aturannya. Nah, untuk menentukan sebuah penyakit, maka kita perlu memasukkan rules ya. Rules ini dimasukkan di dalam sebuah aplikasi sistem pakar. Nah, rules-nya seperti ini atau aturannya seperti ini. Jika G1 ini, nah di sini bisa kita lihat ada angka 0,8. Ini adalah sistem menggunakan centrifacto, di mana centrifacto itu adalah mengukur kepastian dan ketidakpastian. Untuk centrifacto di sini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita fokus ke penentuan rules-nya dulu. Saya ulangi, kita pilih kita baca jika G1, ini G1 dan G2 dan G3 dan G4 dan G10 dan G7 dan G9 dan G11 dan G12 dan G13 dan G8 dan G14 dan G15, maka dia adalah P1. P1 di sini penyakitnya adalah SARS. Nah, penentuan rules-nya ini lagi-lagi bukan kita yang buat sendiri ya. Namun ini kita dapatkan dari pakarnya atau ahlinya. Ahlinya di sini dari dokter. Untuk menentukan penyakit SARS, maka syaratnya ini beberapa gejala harus terpenuhi. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di G2. P2 maksudnya. P2 maksudnya di sini adalah penyakit MERS ya. Di sini bisa kita lihat G1. Kemudian ada G2. Jadi tidak jarang juga ya kalau sama-sama penyakit memiliki gejala yang sama. Namun pasti akan ada pembedanya. Tidak semua penyakit dimiliki oleh penyakit satu. Pasti ada berbeda dari satu gejalanya saja. Kemudian kita masuk ada G5 ya. Saya sengaja tandai menggunakan warna merah ya, biar kita lihat. Kemudian ada G6 masuk di sini. Kemudian ada G7, kemudian ada G4, kemudian G8, kemudian ada G13, G16 dan sampai G16 ya. Maka hasilnya adalah P2. Nah, untuk menentukan sebuah penyakit MERS ya, maka syaratnya ini adalah pertama demam. Maka pasien harus memilih atau pasien akan memilih demam, batuk, kemudian ada sesak napas, rasa tidak enak dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di yang terakhir. Ini adalah COVID-19 atau kodenya adalah P03. Yang pertama adalah sama-sama demam ya. Jadi ketiga penyakit ini memiliki gejala yang hampir sama. Kemudian ada demam, kemudian ada batuk,
ada G8, menggigil, kemudian ada G9 ini penyakitnya ya, nyeri otot, kemudian ada G4, kemudian ada G17 dan G12. Dan harusnya dari sini dan ya, maka dia adalah P003 ya, maka dia penyakit ketiga. Jadi syaratnya untuk diketahui penyakit COVID-19, maka gejalanya ada beberapa, ada demam, batuk, kemudian sesak napas, menggigil, nyeri otot, mual, dan batuk darah ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah aturan-aturannya ya. Ini aturan untuk menentukan sebuah penyakit ya. Jadi pasien akan memilih beberapa gejala. Memilihnya di sini, kalau kita masuk di aplikasinya, di sini akan ada tombol pilihan. Pilihannya di sini kotak-kotak untuk mencentang, kemudian centang sesuai dengan gejala yang kita rasakan. Jadi tanpa dokter kita pun bisa menentukan apakah kita memiliki gejala atau penyakit tertentu seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan ketiga ini yang membahas tentang representasi pengetahuan sampai di sini saja dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.